Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Rifki dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan tugas studi perancangan 1. Untuk yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Perencanaan kekuatan struktur bangunan yang terbuat dari baja dirancang untuk bisa mengakomodir bentang yang cukup panjang dengan pemasangan terbilang cukup mudah dan hemat biaya pemasangan dan juga pemeliharaan, sehingga material baja dianggap menjadi material yang ekonomis. Fungsi bangunan yaitu hanggar pesawat. Total tinggi bangunan yaitu 20 meter. Total bentang bangunan yaitu 40 meter. Lokasinya yaitu di Semarang, Jawa Tengah. Sistem strukturnya sistem rangka baja. Yang pertama, di sini terdapat gambar layout hanggar, ada juga gambar tampak depannya dan gambar potongannya. Nah, yang selanjutnya itu struktur utama atau mainframe. Untuk sistem struktur utama hanggar yang digunakan adalah sistem truss 2 dimensi. Sistem ini dapat dibentuk dengan menggunakan profil T, wide flank, pipa, atau kanal. Tipe truss yang dipakai merupakan tipe truss W. Dengan tinggi truss hanggar, sistem struktur rangka atap truss ini dapat dikombinasikan dengan kolom baja biasa, kolom baja truss maupun kolom beton. Semuanya tentu dengan pertimbangan biaya yang dapat diakomodir oleh owner. Yang selanjutnya itu alur beban. Setiap bangunan industri termasuk hanggar, alur beban dimulai dari atap. Atap akan menahan beban vertikal yang terdiri dari berat sendiri struktur, beban mati tambahan pada atap, beban hujan, serta beban hidup untuk proses perawatan bangunan. Beban lain yang bekerja pada atap adalah beban angin. Pada atap dengan sudut yang tidak besar, umumnya terjadi angin hisap yang mengakibatkan gaya angkat pada atap. Di kawasan yang berpotensi mengalami resiko tekanan angin yang tinggi, atap perlu didesain dengan kekuatan yang memadai. Di sini juga terdapat beban atap yang terjadi pada bangunan industri dan beban horizontal yang terjadi pada portal utama. Yang selanjutnya itu sistem kren. Pada umumnya kren digunakan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kren menjadi solusi yang efisien mengingat sebagai peralatan yang digunakan pada proses industri sangat berat dan tidak memungkinkan untuk diangkat secara mekanik dengan bantuan forklift. Umumnya suatu kren merupakan gabungan dari beberapa elemen mekanikal yang digabung menjadi satu kesatuan. Tipe kren yang kami pakai untuk hanggar merupakan kren double girder atau cranes dengan box girder berpenampang kotak dengan spesifikasi seperti di tabel di bawah ini. Oke, yang selanjutnya di tabel 1.1 yaitu korelasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Untuk yang pertama, catatannya A kurang lebih setara dengan 2 kali penggunaan kren setiap hari dalam 25 tahun. Yang B kurang lebih setara dengan 10 kali penggunaan kren setiap hari dalam 25 tahun. Yang C kurang lebih setara dengan 50 kali penggunaan kren setiap hari dalam 25 tahun. Yang D-nya kurang lebih setara dengan 200 kali penggunaan kren setiap hari dalam 25 tahun. Selanjutnya tabel 1.2 yaitu beban mati tambahan. Yang selanjutnya beban hidup atap. Faktor arah angin ditentukan berdasarkan tabel sebagai berikut. Faktor arah angin kali sama dengan 0,95 diizinkan untuk struktur bundar atau struktur segi 8 dengan sistem struktur non-asimetris. Yaitu faktor topografi. Faktor topografi KZT pada pasal 26.8. Efek peningkatan kecepatan angin pada
bukit, bukit memanjang, dan tebing curam yang terisolasi akan menimbulkan perubahan mendadak dalam topografi umum. Terletak dalam setiap kategori exposure dimasukkan dalam perhitungan beban angin, di mana faktor topografinya yaitu KZT sama dengan 1 ditambah K1 ditambah K2 ditambah 1 ditambah K1 dikali K2 dikali K3 pangkat 2, di mana faktor ini khusus kategori exposure C jika kondisi situs dan lokasi gedung dan bangunan lain tidak memenuhi semua kondisi yang disyaratkan. Selanjutnya, koefisien tekanan internal (GCPI) untuk berbagai klasifikasi ketertutupan bangunan. Untuk catatannya, tanda plus dan minus menandakan tekanan yang bekerja ke arah dan menjauh dari permukaan dalam masing-masing. Tabel 1.8 yaitu koefisien exposure tekanan velositas KH dan KZ. Tabel 1.5 koefisien exposure daratan. Menentukan koefisien tekanan eksternal CP atau CT. 1.6.5 yaitu beban gempa. Dari data-data parameter respon spektra di atas diperoleh grafik dan tabel spektrum respon desain tanah keras sebagai berikut. Di situ sudah ada gambar grafiknya. Selanjutnya itu peta zonasi gempa Indonesia. Wilayah Indonesia dipetakan berdasarkan tingkat risiko gempanya yang ditentukan atas dasar besarnya percepatan puncak bantuan dasar atau peak ground acceleration atau disingkat PGA berdasarkan SNI 17262 tahun 2019. Pengaruh beban gempa rencana yang harus ditinjau dalam perencanaan ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlampaui besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 2%. Beban gempa ditentukan berdasarkan peta gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko target atau maksimum considered earthquake atau MCER dengan parameter-parameter gerak tanah SS dan SI atau S1. SS adalah parameter nilai percepatan respon spektral gempa MCR pada periode pendek terhadap 5% dan S1 adalah parameter nilai percepatan respon spektral gempa MCR pada periode 1 detik terhadap 5%, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk yang di gambar 1.12 itu parameter gerak tanah SS-nya dan 1.13 parameter gerak tanah S1-nya. Tabel 1.10 yaitu berisi kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung. Selanjutnya itu klasifikasi situsnya dan tabel koefisien situs FA. Selanjutnya itu koefisien situs FV. Selanjutnya kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan periode. Penentuan kategori desain seismik dilakukan berdasarkan kategori risiko serta parameter respon spektral desain SDS dan SD1 seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Yaitu beban impact vertikal. Di situ ada tipe kren dan faktor impactnya. Berbagai macam kondisi pembebanan yang dapat mengakibatkan reaksi roda paling maksimum perlu dipertimbangkan. Menurut Metal Building
sistem manual, terdapat 4 kondisi yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan reaksi roda paling maksimum. Yang pertama itu beban roda maksimum pada ujung kiri kren dan beban roda minimum pada ujung kanan kren. Beban roda maksimum bekerja bersamaan dengan gaya lateral yang bekerja ke kiri. Yang kedua, beban roda maksimum pada ujung kiri kren dan beban roda minimum pada ujung kanan kren. Beban roda maksimum bekerja bersamaan dengan gaya lateral yang bekerja ke kanan. Yang ketiga, beban roda maksimum pada ujung kanan kren dan beban roda minimum pada ujung kiri kren. Beban roda maksimum bekerja bersamaan dengan gaya lateral yang bekerja ke kiri. Yang keempat yaitu beban roda maksimum pada ujung kanan kren dan beban roda minimum pada ujung kiri kren. Beban roda maksimum bekerja bersamaan dengan gaya lateral yang bekerja ke kanan. Untuk yang selanjutnya yaitu gambar kondisi pembebanan kren dan batasan, dan ada tabel batasan lanjutan izin pada atap. Selanjutnya itu tabel lanjutan vertikal dan horizontal izin untuk runway beam, dan ada gambar derajat kebebanan pada tiap lantai. Gambar 1.16 ini penentuan simpangan antar tingkat. Di tabel sebelumnya memiliki catatan yaitu Hx adalah tinggi tingkat di bawah tingkat X. Untuk yang B-nya untuk sistem pemikul gaya seismik yang terdiri dari hanya rangka momen B dalam kategori desain seismik D, E, F, simpangan antar tingkat izin B harus sesuai dengan pasal 7.12.1.1 SNI 1726 tahun 2019. Yang C, tidak boleh ada batasan simpangan antar tingkat untuk struktur satu tingkat dengan dinding interior, partisi, langit-langit, dan sistem dinding eksterior yang telah didesain untuk mengakomodasi simpangan antar tingkat. Persyaratan pemisahan struktur dalam 7.12.3 tidak diabaikan. Yang D, struktur di mana sistem struktur dasar terdiri dari dinding geser batu bata yang didesain sebagai elemen vertikal cantilever dari dasar atau pendukung fondasinya yang dikonstruksikan sedemikian agar penyaluran momen di antara dinding geser atau kopel dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu bab 2 yang berisi pemodelan struktur. ETAPS atau Extended Tree Analysis Building System adalah program untuk analisis dan desain struktur bangunan yang akurat dan cepat. Perkembangan program ini lahir dari riset yang diinisiasi oleh Dr. Edward L. Wilson pada tahun 1970 di University of California, Berkeley. Program ETAPS sendiri telah diuji dalam aplikasi nyata di Indonesia sendiri. Konsultan desain bangunan terkenal menggunakan program ini untuk analisis statis. Banyak bangunan yang telah dibangun sebagai hasil dari rencana ini. Elemen struktur pada suatu bangunan diidealisasikan oleh ETAPS sebagai elemen garis atau frame, elemen luasan, dan elemen titik. Elemen-elemen tersebut mempresentasikan elemen aslinya seperti balok, kolom, dinding, lantai, pemaku, dan lain sebagainya. Elemen-elemen ini kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan dan dianalisis melalui metode elemen hingga yang digunakan program untuk menganalisis matriks kekakuan struktur. Selanjutnya itu data umum bangunan. Struktur bangunan yang didesain memiliki data-data penunjang sebagai berikut. Lebar bangunan B itu 40 meter, panjang bangunan L 40 meter, jarak antar portal 1,5 meter, tinggi kolomnya 16 meter, tipe struktur rangka baja pemikul momen khusus.
Jarak antar kolom pos yaitu 8 meter. Sudut atapnya 23 derajat. Fungsi bangunannya mengangkat pesawat. Kapasitas kerennya 50 ton. Selanjutnya membuat file baru. Langkah awal pemodelan dengan software ECAPS. Dengan klik New Model dan pilih peraturan yang digunakan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Standar peraturan di Indonesia biasanya mengacu pada peraturan di Amerika. SNI 1726 tahun 2010, AISC 360 16, SNI 2847 2019, ACI 318 14/19. Kita dapat gambarnya. Selanjutnya untuk membuat grid, mengikuti grid X dan Z serta input story dimension. Selanjutnya klik kanan, add modify grid, modify atau show grid system. Selanjutnya itu grid untuk arah X dan Y dapat ditambahkan dengan dua cara, memasukkan ordinate grid atau dengan cara memasukkan jarak antar grid. Akan dicoba cara input grid melalui ordinate. Bangunan hanggar akan memiliki luas 40 meter x 40 meter dengan jarak antar kolom pada arah memanjang 6 meter, sementara pada arah melintang terdapat kolom pos dengan jarak antar kolom 11 meter. Penentuan properti material. Yang pertama itu define, terus material properties, terus add new material, lalu klik OK. Material yang digunakan dalam perancangan struktur menggunakan material baja profil. Selanjutnya itu penentuan properti penampang. Penentuan dimensi penampang profil baja dilakukan dengan cara klik menu define, selanjutnya section properties, frame section, pilih add new properties, pilih square hollow section. Untuk baloknya yang pertama BWF 300 x 200, yang kedua kolomnya WF 400 x 400, untuk rafternya WF 300 x 200, tokennya HSAS 70 x 70 x 2, kerennya WF 100 x 50. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya pemodelan balok. Pemodelan elemen balok dilakukan dengan cara klik yang di kotak merah pada gambar. Pilih properti yang digunakan yaitu balok WF 300 x 200 dengan Windows yang aktif adalah XZ sebelah kiri. Bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya itu bab 3, pembebanan struktur. Pembebanan pada bangunan penyimpanan. Dalam desain bangunan penyimpanan, beban diasumsikan berdasarkan pertimbangan teknis yang matang. Beban-beban yang diperhitungkan diantaranya adalah beban mati, beban hidup, beban gempa, beban hujan, dan beban angin. Suatu struktur dapat dikatakan aman apabila memiliki kapasitas yang lebih besar dari beban yang ada, sehingga struktur mampu menopang beban tersebut. Selanjutnya pembuatan load pattern. Load pattern merupakan distribusi spasial dari serangkaian gaya perpindahan suhu dan pengaruh lain tertentu yang bekerja pada struktur. Kombinasi sambungan dan elemen apapun dapat dipengaruhi oleh kombinasi pembebanan dan kinematik. Setiap pola beban diberi tipe desain dead, super dead, live, wind, rain, dan seismic yang menghasilkan tipe beban yang diaplikasikan dalam komputasikan sesuai tipe beban yang didefinisikan dalam ECAPS. Penentuan load pattern dapat dilakukan dengan cara define lalu load pattern. Selanjutnya itu perhitungan beban mati. Beban mati tambahan merupakan beban yang bekerja pada seluruh atap. Beban ini terdiri dari beban mati tambahan, berat sendiri struktur, berat finishing arsitektur, dan berat
ducting atau kabel atau pipa ME yang dimasukkan, serta beban lain yang diperhitungkan sebagai beban tetap pada struktur. Pada perencanaan struktur, hanggar ini menggunakan penutup atap pendek lesek zinc-kalum dengan tebal keseluruhan 0,55 dan berat 5 kg per meter kuadrat. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Untuk yang selanjutnya itu beban SIDL pada atap, yaitu 15 kg per meter kuadrat. Pada atap, beban mati dalam hal ini berat sendiri struktur dapat dihitung secara otomatis. Begitu berat jenis material diinput saat pendefinisian material. Untuk beban kolerator atau beban mati tambahan, beban dapat diinput sebagai beban garis pada rafter. Beban area perlu dikonversi dahulu menjadi beban garis sebagaimana perhitungan di bawah ini. Untuk rafter di bagian tengah bisa dilihat di tabel, dan untuk rafter di bagian tepi. Selanjutnya itu secara sederhana konversi beban area ke beban garis dapat dilakukan dengan mengalihkan beban area dan bentang portal untuk rafter tengah, serta beban area dan setengah beban portal untuk rafter tepi. Beban diinput sebagai beban garis pada atap dengan cara klik select. Selanjutnya select lagi dan properties, frame properties. Selanjutnya BWF 300x200 rafter. Selanjutnya itu klik kanan. Terus show select object only dan dapat lihat gambarnya. Terlebih dahulu akan diaplikasikan beban pada rafter bagian tengah, maka drag kursor untuk memilih rafter yang akan diaplikasikan beban SIDL 85,5 kg per meter. Setelah rafter terpilih, maka klik assign, frame load, distribute, terus load pattern name sama dengan SIDL, selanjutnya uniform load sama dengan 85,5 kg per meter. Lakukan hal yang sama terhadap rafter bagian tepi dengan input besaran beban SIDL-nya 43,5 kg per meter. Bisa dilihat dari gambar-gambarnya. Yang gambar pertama yaitu assign frame load, selanjutnya SIDL 43,5 kg per meter untuk rafter tepi, ada untuk yang rafter tengahnya, dan ada SIDL setelah semua terinput. Perhitungan beban hidup. Besaran beban hidup dan reduksi beban hidup mengikuti ketentuan SNI 1727 tahun 2020. Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Beban hidup pada atap 960 kg per meter kuadrat. Untuk beban hidup, beban dapat diinput sebagai beban garis pada rafter. Beban area perlu dikonversi dahulu menjadi beban garis bagaimana perhitungan di bawah. Untuk rafter di bagian tengah bisa dilihat perhitungannya, dan untuk rafter di bagian tepi. Sebagaimana aplikasi beban mati SIDL rafter, beban hidup diinput dengan cara yang sama dengan besaran yang beberapa pada rafter yang telah dimodelkan. Terlebih dahulu akan diaplikasikan beban pada rafter bagian tengah, maka drag kursor untuk memilih rafter yang akan diaplikasikan beban hidup 342 kg per meter. Setelah rafter terpilih, maka klik assign, frame load, distribute, load pattern name sama dengan LR, selanjutnya itu uniform load sama dengan 342 kg per meter. Lakukan hal yang sama terhadap rafter bagian tepi dengan input besaran beban hidup yaitu 174 kg per meter. Seperti yang ada di gambar di bawah. Untuk perhitungan beban hujan, beban
akibat genangan air hujan dapat dihitung berdasarkan persamaan yang ada di bab 2 dengan detail perhitungan sebagai berikut. Sudut atapnya alfa sama dengan 23 derajat, beban hujan R 40 kurang 0,8 dikali alfa. Hasilnya 20 kN per meter kuadrat. Sebagaimana aplikasi beban sebelumnya pada rafter, beban hujan diinput dengan cara yang sama dengan besaran yang berbeda pada rafter yang telah dimodelkan. Terlebih dahulu akan diaplikasikan beban pada rafter bagian tengah. Maka drag kursor untuk memilih rafter yang akan diaplikasikan beban hujan 114 kg per meter. Setelah rafter terpilih, maka klik assign, frame load, distribute, load pattern name sama dengan R, uniform load sama dengan 114 kg per meter. Lakukan hal yang sama terhadap rafter bagian tepi dengan input besaran beban hujannya 29 kg per meter. Yang bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Untuk perhitungan beban angin struktur warehouse yang direncanakan dilakukan menggunakan metode yang disederhanakan untuk pembangunan bertingkat rendah berdasarkan SNI 1727/2020. Data-data awal bangunan bisa dilihat. Parameter dan koefisien yang digunakan bisa dilihat di situ. Kalau bangunan memenuhi dua kriteria di atas, maka bangunan termasuk kriteria bangunan low rise. Koefisien tekanan internal positif dan negatif GCPI terdapat di tabel 26.13.1. Untuk tekanan internal positifnya yaitu plus GCPI sama dengan 0,18, tekanan internal positifnya minus GCPI sama dengan min 0,18. Koefisien exposure tekanan velocitas KZ. Bangunan masuk ke dalam kategori exposure C, sehingga nilai A dan ZG dapat diambil sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel koefisien exposure-nya, dan di bawahnya terdapat rumusnya. Tekanan velocitas. Tekanan velocitas angin ditentukan berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya dengan persamaan sebagai berikut. Kita lihat di situ ada GZD ini ya. Untuk lebar zona ujung dinding dan atap A dan 2 kali A. Untuk beban anginnya, beban angin ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Itu ada rumusnya dan hasilnya. Dengan koefisien tekanan eksternal yang telah diperhitungkan, GCI dan GCPF, sesuai pada gambar 2831 SNI 1727 tahun 2020. Rekapitulasi perhitungan tekanan angin untuk masing-masing kasus dan sisi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Bab 4. Perencanaan struktur terhadap beban gempa. Yang pertama, perhitungan beban gempa. Beban gempa dihitung dan disesuaikan dengan tata cara perhitungan beban gempa yang terdapat pada uraian di bagian 1. Beban gempa yang digunakan pada struktur ini merupakan beban gempa statik yang dihitung berdasarkan gaya geser dasar bangunan. Tahapan-tahapan penentuan beban gempa akan disajikan pada bagian 4 ini. Selanjutnya itu kategori risiko. Kategori risiko bangunan ini ditentukan berdasarkan fungsi bangunan. Bangunan yang direncanakan berfungsi sebagai bangunan hanggar pesawat yang memiliki kategori risiko 1.
Resiko keutamaan gempa. Setelah kategori resiko bangunan ditentukan berdasarkan jenis pemanfaatan bangunan, maka faktor keutamaan gempa sebagai salah satu parameter untuk menentukan besarnya beban gempa dapat ditentukan berdasarkan tabel 4 SNI 1726 tahun 2019 tentang faktor keutamaan gempa. Faktor keutamaan gempa untuk bangunan yang direncanakan adalah 1,00. Penentuan kelas situs. Kelas situs ditentukan berdasarkan SNI 1726 2019 berdasarkan data penyelidikan tanah yang tersedia. Pada perencanaan hanggar ini hanya diketahui satu jenis data penyelidikan tanah yang digunakan untuk menentukan kelas situs, yaitu berupa data NSPT berdasarkan SNI. Apabila hanya memperhitungkan satu jenis data tanah, maka kelas situs yang digunakan adalah kelas situs yang paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu percepatan spectral design. Grafik spektrum design berdasarkan SNI, yaitu dengan bantuan software respon spektrum analisis yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Data yang diperlukan untuk menjalankan software ini adalah lokasi proyek dan kelas situs pada lokasi proyek. Kelas situs pada lokasi proyek telah diketahui berdasarkan perhitungan di subbab sebelumnya, yaitu termasuk dalam kelas situs tanah keras, sehingga diperoleh grafik respon spektrum sebagai berikut. Selain grafik spektrum, software respon spektrum analisis juga dapat mengeluarkan data-data lain yang mendukung perhitungan beban gempa. Data-data tersebut adalah sebagai berikut jika dilihat di tabel di samping ini. Penentuan kategori desain seismik. Kategori desain seismik ditentukan berdasarkan tabel 8 dan 9 di SNI. Berdasarkan data yang telah diperoleh, yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada SNI, maka dapat disimpulkan bahwa struktur ini termasuk dalam kategori desain seismik D KDSD. Di tabel 4.2 yaitu kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode pendek. Di tabel 4.3 yaitu kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode 1 detik. Sistem struktur. Sistem struktur yang digunakan harus disesuaikan dengan tabel 12 SNI. Pada bangunan industri biasanya pada arah melintang digunakan sistem struktur rangka baja pemikul momen biasa, sementara pada arah memanjang digunakan dalam rangka baja dengan bracing konsentris biasa. Sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa mengandalkan rangka baja dengan kombinasi bracing menggunakan profil double angle. Namun, tidak semua bentang arah memanjang menggunakan sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa. Bentang yang tidak menggunakan sistem ini bertugas untuk menahan beban gravitasi saja dan tidak ikut menahan gaya lateral untuk KDSD. Penggunaan sistem struktur rangka baja pemikul beban biasa diizinkan berdasarkan pasal 7.2.5.6 SNI 1726 tahun 2019 untuk struktur yang didesain satu tingkat dengan beban tribut atap tidak lebih dari 0,96 kN per meter kuadrat. Ketinggian diizinkan untuk ditambahkan hingga 20 meter, sementara itu penggunaan struktur sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa diizinkan pada bangunan satu tingkat hingga ketinggian 18 meter dengan beban mati atap tidak melebihi 0,96 kN per meter kuadrat. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Ada di sistem rangka bangunan dan sistem rangka pemikul momennya. Sistem rangka baja pemikul momen khusus atau arah transversal, koefisien modifikasi responnya yaitu 8, faktor kuat lebihnya 3, faktor pembesaran defleksinya 5,5. Sistem rangka baja dengan bracing ekstensis atau arah longitudinalnya, koefisien modifikasi responnya yaitu 8, faktor kuat lebihnya 2, faktor pembesaran defleksinya 4.
Perhitungan periode fundamental struktur. Periode hasil analisis struktur perlu dibatasi untuk perhitungan gaya geser dasar statik oleh beberapa koefisien dan parameter yang telah ditetapkan sesuai pada tabel 17 dan 18 SNI. Koefisien dan parameter yang dimaksud adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah ini di tabel 4.5 ini, yaitu koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung. Di tabel 4.6 yaitu nilai parameter periodenya. Periode struktur dapat dihitung dengan langkah sebagai berikut. Periode pada arah melintang atau OMF-nya parameter SD1 disebut dengan 0,63, koefisien CU 0,4, koefisien CFT-nya yaitu 0,0724, koefisien X-nya 0,8. Maka perhitungan periode struktur dapat dijabarkan sebagai berikut. Tinggi bangunan seismik, periode fundamental seismiknya itu 10 meter, periode fundamental pendekatannya yaitu 0,639 detik. Selanjutnya itu periode arah memanjang atau OCBF. Koefisien CU-nya yaitu 1,4, koefisien CT-nya 0,0488, koefisien X-nya yaitu 0,75. Maka perhitungan periode struktur dapat dijabarkan sebagai berikut. Tinggi bangunan atau seismiknya yaitu 10 meter, periode fundamental pendekatannya yaitu 0,274 detik, periode maksimumnya yaitu 0,38 detik. Hasil perhitungan periode fundamental struktur perlu dibandingkan dengan hasil analisis periode fundamental melalui bantuan etaps. Dari hasil analisis diperoleh sebagai berikut. Periode hasil analisis arah X TC yaitu 0,593 detik. Periode hasil analisis arah Y-nya yaitu 0,2842 detik. Dikarenakan periode hasil analisis TC tidak lebih besar dari periode maksimum atau Tmax, maka periode struktur yang digunakan adalah sebagai berikut. Periode pakai arah X yaitu Tx-nya 0,5931 detik dan periode arah Y-nya 0,2842 detik. Pengecekan simpangan antar tingkat. Simpangan antar tingkat harus dicek berdasarkan pasal 7.12 SNI 1726 tahun 2019. Batas simpangan antar tingkat sesuai dengan tabel 20 SNI. Struktur yang didesain termasuk dalam KDSD sehingga batasan simpangan antar tingkat harus dibagi dengan faktor redundansi yang diasumsikan sebesar 1. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Faktor pembesaran defleksi untuk masing-masing tipe struktur untuk arah transversal dan longitudinal adalah sebagai berikut. Faktor pembesaran defleksi CD-nya 5,5 untuk portal arah transversal dan CD94-nya untuk portal arah longitudinal. Simpangan inelastik untuk portal arah transversal. Berdasarkan hasil analisis struktur dapat akibat beban gempa arah X diperoleh simpangan elastik sebesar 8,503 mm. Simpangan tersebut perlu dicek terhadap batas izin yang berlaku berdasarkan SNI. Simpangan elastik tersebut perlu 159 diamplifikasi dahulu menjadi simpangan inelastik. Untuk perhitungannya bisa dilihat di gambar tersebut rumusnya. Defleksi pada etap dapat dicek dengan melakukan running case terlebih dahulu dengan cara klik analis, add load case, run out, run now. Perilaku struktur setelah terkena beban gempa dapat dicek dengan cara klik show deformed shape pada ribbon bagian atas, atur case yang ingin diaplikasikan,
lalu apply dan oke. Bisa dilihat di gambar di sini. Untuk simpangan inelastik untuk portalan longitudinal, simpangan elastiknya sebesar 1,722 mm. Untuk perhitungannya menggunakan rumus yang ada di gambar. Pengecekan terhadap simpangan antar tingkat izin. Simpangan antar tingkat yang sudah dihitung sebelumnya perlu dibandingkan dengan simpangan antar tingkat izin untuk memastikan bahwa struktur tidak mengalami simpangan antar tingkat yang berlebihan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa simpangan antar tingkat struktur masih di bawah batas yang diizinkan, seperti di tabel di bawah. Bab 5. Perencanaan struktur runway beam crane. Spesifikasi crane dalam perencanaan struktur double girder crane. Ketersediaan data crane menjadi sesuatu yang penting. Hal tersebut mencakup berat bridge crane, troli, dan hoist, serta kapasitas pengangkatan crane. Double girder crane dengan box section girder merupakan tipe crane yang dapat dipilih untuk beban angkut dengan kapasitas yang besar dan bentang yang lebar. Crane bridges ini biasa digunakan untuk mengangkat mesin-mesin besar pada bangunan industri. Di gambar ini terdapat spesifikasinya. Selanjutnya itu spesifikasi material. Material specification atau sangat penting. Bagian ini mencakup informasi rinci tentang jenis material yang digunakan dalam konstruksi crane, termasuk spesifikasi teknis material, spesifikasi dan karakteristik material lainnya. Hal ini mencakup jenis material yang digunakan untuk komponen crane seperti girder, entrak, troli, hoist, dan komponen struktur lainnya. Material tersebut memiliki sifat-sifat seperti kekuatan tarik, kekakuan, dan ketahanan terhadap korosi suhu ekstrim. Material harus lulus uji kualitas dan memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya itu design consideration atau pertimbangan desain. Adalah bagian yang sangat penting. Dalam bagian ini akan dijelaskan pertimbangan khusus yang menjadi dasar dalam merancang struktur double girder crane. Hal ini mencakup yang pertama yaitu beban kerja, pertimbangan tentang jenis beban yang akan diangkat oleh crane termasuk berat beban maksimum, frekuensi pengangkatan, dan karakteristik beban lainnya. Yang kedua, kapasitas crane. Tentuan kapasitas beban yang diperlukan dari crane berdasarkan analisis beban kerja dan aplikasi spesifik crane. Yang ketiga, span length. Penentuan panjang lintasan yang diperlukan untuk menjangkau area kerja yang diinginkan dengan mempertimbangkan ukuran ruang dan kebutuhan operasional. Yang keempat yaitu faktor keselamatan. Penetapan faktor keselamatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa crane mampu menahan beban dengan aman tanpa risiko kegagalan. Yang kelima, kondisi lingkungan. Pertimbangan terhadap kondisi lingkungan di lokasi penggunaan crane seperti suhu, kelembaban, dan keadaan operasional lainnya. Selanjutnya itu struktur analis. Struktur analis merupakan salah satu bagian kunci yang penting. Dalam bagian ini dilakukan analisis mendalam terhadap struktur crane untuk memastikan bahwa desainnya memenuhi persyaratan kekuatan, kekakuan, dan stabilitas yang diperlukan. Ada beberapa penjelasan mengenai analisis struktur yang seperti perhitungan kekuatan melibatkan perhitungan kekuatan struktur crane bertujuan untuk memastikan semua komponen crane mampu menahan beban yang diangkat dan beban operasional lainnya. Analisis kekakuan dari double girder crane merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk memahami beberapa kaku atau rigid struktur crane tersebut dalam menahan beban dan mengatasi gaya yang bekerja padanya. Bertujuan untuk memastikan bahwa struktur crane memiliki kekakuan yang memadai untuk menahan beban yang diangkat tanpa mengalami defleksi terlebih dahulu atau deformasi yang bisa mengganggu kinerja crane. Selain itu, kita juga harus memperhatikan evaluasi
defleksi maksimum yang diizinkan pada girder crane untuk memastikan bahwa crane tidak melampaui batas defleksi yang aman saat beroperasi. Gambar komponen. Gambar komponen untuk double girder crane biasa mencakup ilustrasi teknis yang detail dan skematik dari berbagai bagian yang berbentuk crane tersebut. Gambar ini penting untuk memahami perakitan dan fungsi dari crane. Berikut ada beberapa komponen umum yang biasanya termasuk dalam double girder crane. Gambar pertama yaitu girdernya. Gambar detail struktur girder utama termasuk dimensi, spesifikasi material, dan titik sambungan. Yang kedua yaitu entrak. Entrak adalah mendukung girder, memungkinkan crane bergerak di sepanjang lintasan. Selanjutnya yaitu hoist trolley. Hoist trolley menunjukkan bagaimana troli bergerak sepanjang jembatan dan mengangkat serta menurunkan beban. Yaitu yang terakhir yaitu komponen listrik. Skematik dari sistem listrik tersebut termasuk diagram kabel, panel kontrol, dan fitur keselamatan. Yang terakhir yaitu sistem lintasan. Gambar dari sistem lintasan crane termasuk bagian rel dan struktur penyangganya. Gambar-gambar komponen ini memberikan panduan visual yang komprehensif bagi insinyur, teknisi, dan operator yang terlibat dalam perakitan, pemeliharaan, dan operasi double girder crane. Kombinasi beban. Faktor beban untuk analisis LRFD ditentukan berdasarkan rekomendasi dari desain B7. Desain Industrial Building adalah sebagai berikut: faktor beban untuk bridge crane, faktor beban untuk trolley and hoist, berat sendiri double girder crane, dan rail leverage load, lateral thrust, and longitudinal force. Untuk beban vertikal, beban perlu dikalikan lagi dengan faktor impact sebesar 25%. Secara facial sebagai berikut, bisa dilihat di situ. Untuk yang terakhir yaitu bab 6, kesimpulan. Hasil dari perencanaan yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa struktur hanggar dengan ukuran 40 meter x 40 meter dan memiliki elemen struktur yaitu kolomnya itu WF 300 x 200, baloknya itu WF 400 x 400, kerennya WF 100 x 50, rafternya WF 300 x 200, boardingnya C 100 x 50 dikali 5 dikali 7,5. Perencanaan struktur hanggar ini berlokasi di kota Semarang. Pada perencanaan telah disesuaikan dengan data gempa yang diperoleh pada software respons spektrum analisis yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR yang berdasarkan kelas situs tanah yang diperoleh dari data NSPT Tanah Kota Semarang yang termasuk kategori tanah keras. Dari hasil perhitungan struktur hanggar yang kami buat, masih belum cukup kokoh untuk direalisasikan di kehidupan nyata. Sebab pada pemodelan etap, output struktur masih belum cukup kuat menahan beban yang disebabkan ukuran profil pada tiap elemen struktur terlalu kecil bila diberikan beban yang direncanakan, di mana beban yang direncanakan sebagai berikut. Beban anginnya itu 1,183 kg per meter kuadrat, beban hujannya 20 kg per meter kuadrat, beban ICDL atap itu 15 kg per meter kuadrat, beban ICDL rafter tengahnya 85,5 kg per meter, beban ICDL rafter tepinya 43,5 kg per meter, beban hidup atap
60 kilometer per meter kuadrat, beban hidup berat tertengahnya 342 kg per meter, beban hidup berat tertepinya 174 kg per meter. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.